selamat datang di Tukang Jamu Channel. Channel yang membahas tentang bahan-bahan alam yang ada di sekitar kita. Saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu. Kali ini Tukang Jamu akan membahas tentang tekanan darah tinggi atau kita kenal hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi sebenarnya bukanlah suatu penyakit, melainkan merupakan suatu kelainan dari gangguan pada mekanisme regulasi tekanan darah atau suatu keadaan klinis di mana seseorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal dalam kurun waktu yang cukup lama. Dari sumber yang saya ambil, penggolongan untuk hipertensi ini dikategorikan menjadi normal, prahipertensi, hipertensi level 1, dan hipertensi level 2, di mana sistolik dan diastolik bisa dilihat dari tabel berikut. Resiko hipertensi yang tidak diobati sangatlah besar. Tekanan darah yang terlampau tinggi menyebabkan jantung memompa lebih keras yang akhirnya dapat menyebabkan gagal jantung dengan rasa sesak dan odem atau bengkak pada kaki. Pembuluh juga akan lebih mengeras guna menahan tekanan darah yang meningkat. Penyebab hipertensi atau tekanan darah antara lain garam, karena ion natrium mengakibatkan retensi air sehingga volume darah bertambah dan menyebabkan daya tahan pembuluh meningkat. Sedangkan stres atau ketegangan emosional dapat meningkatkan tekanan darah untuk sementara akibat pelepasan adrenalin dan noradrenalin, yaitu hormon stres yang bersifat vasokonstriksi. Penyebab selanjutnya adalah merokok. Nikotin dalam rokok bersifat vasokonstriksi dan meningkatkan tekanan darah. Merokok memperkuat efek buruk hipertensi terhadap sistem pembuluh. Penyebab selanjutnya adalah pil anti hamil, karena mengandung hormon wanita estrogen yang juga bersifat retensi garam dan air. Wanita yang peka lebih baik menggunakan cara pembatasan kelahiran yang lain. Penyebab selanjutnya ada hormon pria dan kortikosteroid, karena bersifat retensi air juga. Setelah penggunaan hormon ini dihentikan, maka tekanan darah akan normal kembali. Penyebab selanjutnya adalah kehamilan. Hipertensi dapat terjadi selama kehamilan. Mekanisme hipertensi ini serupa dengan proses di ginjal. Bila uterus atau rahim direnggangkan terlampau lebar dan menerima kurang darah, maka dilepaskan zat-zat yang meningkatkan tekanan darah. Jenis-jenis hipertensi ini adalah pertama, hipertensi primer. Hipertensi ini tidak disebabkan oleh adanya gangguan organ lain seperti ginjal dan jantung. Hal ini disebabkan oleh kondisi karena kegemukan, aktivitas yang rendah atau kurang olahraga, dan pola hidup tidak sehat atau tidak seimbang. Jenis yang kedua adalah hipertensi sekunder, di mana hipertensi yang disebabkan oleh gangguan pada fungsi organ seperti adanya perubahan pada organ jantung dan pembuluh darah yang menyebabkan meningkatkan tekanan darah. Kemudian ada gangguan ginjal, diabetes, dan kelainan hormonal. Gejala dari hipertensi ini adalah hipertensi tidak memberi gejala yang khas. Baru setelah beberapa tahun, terkadang pasien merasakan nyeri kepala pada pagi hari. Nyeri ini biasanya hilang setelah bangun dari tidur. Gangguan hanya dapat dikenali dengan pengukuran tensi dan ada kalanya melalui pemeriksaan tambahan terhadap ginjal dan pembuluh. Tindakan yang bisa mencegah hipertensi ini antara lain menguruskan badan. Berat badan yang berlebih menyebabkan bertambahnya volume darah dan perluasan sistem sirkulasi. Kemudian mengurangi asupan garam, karena konsumsi garam dibatasi lebih dari 3 gram sehari untuk menjaga tekanan darah tetap baik. Selanjutnya, membatasi asupan kolesterol, berhenti merokok, membatasi minum kopi maksimal 2 gelas sehari,
karena kafein dalam kopi dapat menciutkan pembuluh darah secara akut. Kemudian cukup istirahat dan tidur dan olahraga secara teratur. Ramuan obat tradisional yang bisa dipakai antara lain herba seledri sebanyak 15 gram, herba pegagan sebanyak 9 gram, daun kumis kucing 9 gram, rimpang temulawak 9 gram, herbal meniran 9 gram. Ramuan ini direbus dengan air sebanyak 5 gelas sampai tersisa 3 gelas. Kemudian disaring dan minum air rebusannya 3 kali sehari, masing-masing 1 gelas. Kemudian ramuan yang lain kita bisa pakai bawang putih 1 siung, seledri 1 rumpun atau sekitar 16 batang, dan air setengah gelas. Cara pembuatannya, bahan diiris halus, dicampur dan diremas-remas, lalu ditambahkan air dan disaring. Cara pemakaiannya, diminum 1 kali sehari setengah gelas pagi sesudah makan selama 3 hari berturut-turut. Hal-hal yang harus diperhatikan antara lain ramuan tekanan darah tinggi bisa menyebabkan sering buang air kecil. Kemudian hati-hati bila mengkonsumsi jamu bersamaan dengan obat yang bersifat diuretik atau pelancar air seni. Penggunaan obat pada ibu hamil dan menyusui tidak diperbolehkan. Dan hati-hati dengan penderita gangguan fungsi ginjal yang berat. Nah, kalau Anda tidak mau repot-repot, ini adalah contoh produk jamu yang sudah ada di pasaran. Ada yang berbentuk serbuk, ada juga yang sudah berbentuk simplisia untuk direbus, yaitu jamu rah inggil ataupun juga jamu darah tinggi yang diproduksi oleh Wisnu dan Joglo. Itu tadi video tentang hipertensi. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan channel YouTube ini. Semoga bisa memberi manfaat untuk teman-teman dimanapun Anda berada. Salam sehat dari Tukang Jamu.